Perkenalkan, nama saya Misha Alicia Prasetya 22 dari kelas 12 MIPA 10 dan saya akan menjelaskan tentang materi mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen atau kromosom. Ada beberapa macam mutasi berdasarkan letaknya. Pertama adalah somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi sel somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti di embrio, maka akan terjadi keabnormalan ketika lahir. Namun apabila sel bermutasi ketika sudah dewasa, maka tingkat keabnormalannya itu dapat ditolerir. Dan mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua adalah mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang terjadi pada sel gamet mengakibatkan sel gamet mati. Apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Alhasil, muncullah generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Mutasi genetik dapat diwariskan pada keturunannya. Mutasi yang terdapat pada gen dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Kemudian ada macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah mutasi alami atau spontan. Biasanya merupakan perubahan genetik yang terjadi dengan sendirinya oleh alam, disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval, dan bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi dan melalui makanan atau minuman yang tercemar radioaktif. Yang kedua adalah mutasi buatan atau induksi, merupakan perubahan genetis yang terjadi karena usaha manusia, dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Yang berikutnya adalah mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama adalah mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Ada dua kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida sebagai berikut. Yang pertama ada delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Kemudian insersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada sebuah gen. Selama translasi mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik sehingga peristiwa ini juga disebut sebagai mutasi pergeseran kerangka. Mutasi seperti ini mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Yang kedua adanya substitusi, yang merupakan pergantian suatu nukleotida dan pasangannya di dalam suatu untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi yang jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin, dan transversi jika terjadi substitusi pada basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lain dapat mengubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Substitusi pada basa nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misalnya pada sisi aktif suatu enzim. Namun perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Peristiwa tersebut dinamakan mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi gen juga dapat mengubah satu kodon untuk mensintesis suatu asam amino menjadi kodon stop. Perubahan yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop disebut sebagai mutasi salah arti atau nonsense mutation. Setelah mutasi gen ada mutasi kromosom atau disebut dengan mutasi besar atau juga disebut dengan aberasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis.
Abasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mutasi karena perubahan struktur kromosom, biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misalnya sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah. Bagian yang patah tidak memiliki telomer. Telomer memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Maka karena tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah kini dapat bersambungan dengan potongan kromosom yang lainnya. Dengan demikian, susunan bahan genetik dalam kromosom mengalami banyak perubahan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Ada beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom sebagai berikut. Yang pertama, delesi dan duplikasi. Delesi terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Berdasarkan tempat terjadinya, delesi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu delesi terminal. Artinya, delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang, dan delesi interkalar atau intersial, yaitu delesi akibat kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Yang kedua, ada inversi, adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan sebagian gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi parasentris, yaitu inversi yang terjadi ketika dua bagian yang patah terletak pada suatu. Kemudian inversi perisentris, yaitu inversi yang terjadi ketika dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan, dan peristiwa ini tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang ketiga ada translokasi, yaitu peristiwa pindahnya golongan dari sebuah kromosom ke potongan-potongan yang lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Peristiwa translokasi juga dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Yang terakhir adalah katenasi, terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk sebuah lingkaran, biasanya didahului dengan translokasi. Yang kedua ada mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil dan tidak mudah berubah. Namun kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan seperti non-disjunction atau gagal berpisah, atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi yaitu perubahan set kromosom atau aneuploidi dan perubahan pergandaan atau aneusomi. Mutasi gen memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah dampak negatifnya. Kelainan atau penyakit akibat mutasi dapat terjadi pada manusia. Tumor dan kanker merupakan contoh penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen. Adapun Down syndrome dan Turner syndrome merupakan contoh kelainan yang terjadi akibat mutasi kromosom. Yang pertama ada kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Contohnya anemia sel sabit, sindrom Marfan, thalassemia alfa dan beta. Kemudian Fragile X syndrome, penyakit Huntington, dan hemochromatosis. Yang kedua adalah kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Contohnya adalah sindrom Turner yang ditemukan oleh H. Turner pada tahun 1939. Ciri-cirinya adalah kariotip 45XO, yaitu 44 autosom plus 1 kromosom X akibat kehilangan 1 kromosom X. Kemudian disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X sehingga formula kromosomnya adalah 2N-1. Tinggi badannya rata-rata 120 cm, leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti sayap, payudara dan rambut kelamin tidak sumbu, puting susu terletak berjauhan, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental, individu bersifat steril dan diderita oleh perempuan. Kemudian Down syndrome yang ditemukan oleh J.L. Down pada tahun 1866. Ciri-cirinya adalah kariotip 47XX atau 47XY yang kromosomnya mengalami trisomi adalah autosom nomor 21 sehingga formula kromosomnya adalah 2N+1. Lengan dan kaki kadang-kadang bengkak, kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung lebar dan besar.
dan mengalami mongolisme, yaitu bertelapak kaki tebal seperti kera dan garis tangan abnormal, mata sipit dan miring ke samping, jarak kedua mata lebar, bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil-kecil dan jarang. IQ-nya sekitar 40. Yang ketiga adalah sindrom Edwards atau trisomi 18, karyotipnya 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisahnya pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur sehingga formula kromosomnya adalah 2n+1. Tulang tengkorak lonjong dan rahang rendah ke bawah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulut kecil dan mengalami keterbelakangan mental. Yang terakhir adalah kelainan pada tumbuhan akibat mutasi, terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contoh mutasi tersebut adalah pertumbuhan buah tanpa biji. Akibatnya tanaman mengalami kerugian dan manusia mengalami keuntungan. Karena tanamannya menghasilkan buah tanpa biji, menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Selain memiliki dampak buruk, mutasi memiliki beberapa sifat yang menguntungkan. Di antaranya adalah poliploidi pada tanaman. Poliploidi pada tanaman dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, produktivitas tinggi, dan bernilai jual tinggi. Mutagen yang sering digunakan adalah kolkisin, digitonin, dan sinar radioaktif. Ada beberapa sifat yang menguntungkan dalam pertanian dan kesehatan. Yang pertama, contohnya adalah pada mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Bertambahnya variasi penampilan dan karakter Sansevieria dapat dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama sehingga menampilkan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Sinar X dan gamma merupakan radiasi pengion yang dapat melepas energi atau ionisasi ketika melewati atau menembus materi. Walaupun mengalami mutasi, tanaman mutan tetap menyimpan gen normal. Pada generasi tertentu, gen normal itu berpeluang muncul kembali. Mutasi akan bertahan apabila tanaman yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Yang kedua adalah penggunaan kolkisin pada tanaman semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberdayaan kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang-benang spindel, kromatit tidak akan dapat dipisahkan. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, misalnya 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Demikianlah penjelasan saya mengenai mutasi, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.